Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Polri memastikan ijazah sarjana Joko Widodo asli. Polisi pun menghentikan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis TPUA lantaran tidak ditemukan unsur pidana. Hasil tersebut diambil usai polisi melaksanakan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA, termasuk memeriksa sedikitnya 39 orang sebagai saksi. Bareskrim Polri pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan laporan terkait tudingan ijazah palsu lantaran tidak ditemukan unsur pidana. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo mengaku sedih dengan proses hukum yang berjalan. Namun menurut Jokowi, tuduhan ijazah palsu sudah keterlaluan saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri Selasa 20 Mei 2025 lalu. Tim TV One mengabarkan. Mendapatkan fakta bahwa benar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti adanya hasil studi KHS atas nama Joko Widodo nomor induk mahasiswa 1681/KT mahasiswa Fakultas Kehutanan yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan blanko dan stemper adalah identik atau sama dengan pembanding serta tanda tangan milik Dr. Insinyur Setiono, Dr. Sunardi, dan Insinyur Burhanuddin adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pembanding. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dengan hasil identik dengan pembanding bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Setelah berbulan-bulan menjadi polemik dan menguras energi bangsa ya, akhirnya Bareskrim angkat suara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini asli. Tapi apakah polemiknya akan berhenti setelah konvers dari Bareskrim atau menjadi pintu gerbang baru dari skeptisnya publik terhadap hasilnya? Kita akan membahas dari berbagai sudut pandang. Sudah hadir di studio narasumber kita ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Arief. Mbak. Terima kasih. Kemudian melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung dua narasumber kita. Ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, dan juga Mas Arya Budi, analis politik. Selamat pagi. Pagi, malam. Ada Mas Arya Budi, analis politik dari UGM. Ya. Selamat pagi, Mas Bambang, Mas Arya. Selamat pagi. Baik. Pertama kita ke Pak Arief dulu. Pak Arief, melihat apa yang sudah ditampilkan, disampaikan oleh Bareskrim Polri, apakah Anda sepakat bahwa kemudian polemik ini sudah harusnya dihentikan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau saya sepakat atau tidak dengan adanya polemik ini dihentikan, kita lihat bahwasanya memang hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan segala macam yang tadi kita lihat di pengantar ada 39 saksi dari berbagai macam kalangan, kemudian dokumen pembanding dari STTB pada waktu sekolah di dulu namanya SMPP Surakarta menjadi SMAN Negeri 6 Surakarta, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai segitu, kemudian ada
saksi dari Surakarta itu ada 7, kemudian dari UGM itu ada 51, termasuk rekan satu kuliah junior 82 sampai 88, dan di situ tertulis lulus November 1985. Nah, kemudian juga dari KPU pada waktu di Surakarta, betul, sama di Jakarta waktu mendaftar jadi gubernur dan presiden. Dan kemudian pembanding dokumen-dokumen itu juga dibandingkan oleh laboratorium forensik, bukan hanya STB, tapi juga termasuk daftar nama beliau itu pada waktu lulus Sipenmaru. Kebetulan dari koran itu ya. Benar, foto-foto pada saat berkuliah juga semuanya ditampilkan ya. Kebetulan saya juga lulus tahun segitu. Oke. Dulu saya iya, dulu saya lulus. Saya lulus tahun 79, kan dulu ada perpanjangan, ada setengah tahun. Saya daftar Sipenmaru, proyek perintis 1, tapi di Undip, teknik sipil Undip. Dan kebetulan saya juga bingung karena waktu itu diterima di Undip maupun di Akabri, mana yang harus dipilih. Nah, saya lihat sama yang dilakukan penyelidikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum ini. Kemudian dari kertas surat segala macam, semua identik. Nah, karena ini masih tahap penyelidikan, ya bagaimana kan nggak bisa diteruskan kan? Baik, Pak Arief, yang menjadi perbincangan adalah penggunaan kata atau diksi identik berbeda dengan otentik. Tanggapan Anda gimana? Begini, jadi kan tadi saya sudah sampaikan dari ijazah SMA Surakarta, bahkan sampai rapot dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya kan? Itu sudah terkonfirmasi, diperiksa di lapor juga. Identik itu artinya sama. Iya. Ya Kalau kan? otentik asli. Otentik asli, identik itu sama ya. Memang sudah terkonfirmasi, terklarifikasi bahwa ini betul ijazah beliau. Kemudian, tapi kenapa bukan menggunakan kata otentik? Yang dipermasalahkan kan keasliannya. Keaslian, Pak, bukan kemiripan begitu. Karena kalau dibandingkan dengan fotokopi misalnya kan identik, Pak, sama begitu. Nah, begini, otentik sama identik itu yang ditanyakan adalah keaslian. Itu sudah tadi kan saya bilang sudah terkonfirmasi, terklarifikasi bahwa betul itu ijazahnya. Itu bahasa daripada laboratorium forensik mengatakan demikian. Jadi otentik sama identik, wah kita mesti periksa juga, kita bisa keterangan juga sama ahli bahasa. Baik, ya kan? Baik. Saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana Anda memaknai arti identik dari ijazah Jokowi ini dengan sejumlah alumni UGM lainnya? Apakah ini sudah cukup menjadi alasan bahwa itu asli? Ya, ini akan menjadi polemik baru ya, karena tentu tidak bisa argumen yang disampaikan penyidik bahwa ini identik dengan ijazah-ijazah yang lain milik kawan-kawan Pak Jokowi, tentu tidak bisa menjadi argumen untuk yang bisa disamakan dengan otentifikasi ijazah itu. Karena kalau di masyarakat kita kan seringkali muncul kata-kata yang ambigu, ya kan, asli tapi palsu, kemudian sudah atau belum, misalnya seperti itu. Dan ini yang akan muncul perdebatan apakah apakah yang identik ini pasti yang otentik, karena yang identik tentu belum tentu adalah yang otentik. Dan ini menjadi problem tentang otentifikasi ijazah ini, karena ijazah ini hanya diterbitkan sekali dan tidak bisa ada duplikat gitu loh. Itu yang dipermasalahkan oleh kawan-kawan pelapor TPUA gitu. Dan di sisi lain saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bareskrim ini dengan munculnya pernyataan bahwa ini identik, kemudian menerbitkan SP3. Kasus ini akan bergulir gitu loh pada pra peradilan gitu loh, yang akan dilakukan oleh TPUA. Mekanismenya seperti itu, karena apa yang disampaikan oleh penyidik Bareskrim terkait dengan identifikasi ijazah, kemudian muncul penerbitan SP3, ini tidak bisa menjadi jurisprudensi bagi laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, misalnya seperti itu. Karena ini bukan keputusan pengadilan yang bisa menjadi landasan hukum
yang menyatakan bahwa ini adalah benar-benar ijazah yang asli yang dipermasalahkan oleh para pelapor seperti itu. Maka mekanisme berikutnya adalah pra-peradilan, karena apa yang dilakukan oleh penyidik Barreskrim ini masih diragukan gitu. Makanya pengujiannya hanya ada di pengadilan seperti itu, di pra-peradilan nanti seperti itu malah. Baik, Mas Arya, tadi katanya identik belum tentu otentik, gimana nih? Saya tidak punya kapasitas mana yang benar dan apalagi relevansinya dari pernyataan maupun putusan dari Barreskrim ya. Tetapi saya hanya membaca dari implikasi politiknya. Jadi begini, meskipun bisa jadi pernyataan dan rilis kemarin dari Barreskrim dianggap menutup kasus, tetapi yang menjadi krusial adalah persidangan publiknya. Kenapa? Karena baik kedua belah pihak, baik dari sisi Jokowi maupun pengadu, dalam hal ini misalnya adalah tim pembela ulama dan aktivis, itu yang menjadi konsentrasi terbesar adalah persidangan publiknya. Mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah. Mana yang dianggap mempunyai argumen yang kuat dan mana yang lemah. Nah, sementara itu kita juga tahu bahwa selain rilis Barreskrim, sepanjang kita tahu ada Jokowi juga yang melakukan pengaduan. Jadi percakapan ini akan terus mengisi ruang publik sampai kemudian ada putusan itu. Pun belum tentu itu akan berakhir. Karena dari pihak pengadu adalah mendelegitimasi Jokowi di depan publik. Sementara dari pihak Jokowi adalah dalam konteks ini mempertahankan nama baiknya. Nah, karena konsekuensi politiknya, konsekuensi implikasi legalnya sebenarnya tidak signifikan karena tidak membatalkan Jokowi menjadi presiden karena presiden syaratnya adalah lulusan SMA. Tetapi lebih kepada implikasi di opini publiknya. Nah, jika kita berbicara opini publik, ada salah satu ilmuwan terkenal namanya John Zeller yang dia mengungkapkan teori soal reception resistant axiom. Jadi publik akan menerima kenyataan atau sebuah pernyataan dari elit jika mereka secara politik aware dan secara value itu punya kesamaan. Itu pun demikian sebaliknya. Jadi dia akan menolak jika secara politik mereka tidak menolak jika dia aware, melek politik, melek literasi dan seterusnya, tapi bertolak belakang dengan nilai politiknya. Nah, karena yang saya ungkapkan tadi adalah ini lebih pada persidangan publik. Nah, kita harus membaca bagaimana kekuatan dari kedua belah pihak ya, baik yang mempermasalahkan ijazah Jokowi maupun pihak Jokowi. Nah, Jokowi sebagai mantan presiden kebetulan adalah salah satu presiden yang dalam tanda petik lulus ya dengan tingkat kepuasan yang cukup lumayan ya di akhir kepemimpinannya ada sekitar 80% kepuasan publik. Nah, jika kita membaca angka ini dan kita membaca level dari pendukung Jokowi, tentu juga tidak sedikit, minimal lebih dari separuh populasi. Nah, ini yang kemudian akan menjadi masalah dari pengadu jika mereka berusaha untuk memulai genderang polemik ini meskipun Jokowi akhirnya lengser. Kenapa? Bisa jadi yang terjadi adalah Jokowi justru yang mengambil alih genderang dan kemudian tidak sadar para pengadu sedang menari di genderangnya Jokowi karena bisa jadi Jokowi kemudian menempatkan dirinya sebagai korban di dalam opini publik yang berputar ya, diserang dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian akan memberikan implikasi insentif bagi Jokowi dan disinsentif bagi kelompok pengadu. Karena kita tahu Jokowi sebagai politisi praktis dia tidak mempunyai instrumen apapun untuk turun ke masyarakat misalnya seperti ketika menjabat presiden 10 tahun, gubernur, wali kota dan seterusnya. Karir politiknya dibangun melalui jabatan publik di eksekutif. Nah, satu-satunya cara untuk memutar profil Jokowi adalah
bisa jadi kasus ini yang dia gunakan, apalagi tindakan atau keputusan Jokowi untuk melaporkan. Ini kan akhirnya tidak berhenti di rilis dari Barreskrim kemarin, apalagi ada beberapa isu penting terkait dengan posisi Jokowi di beberapa institusi politik ya, di partai politik misalnya masuk di bursa PSI, dan kemudian ada beberapa posisi politik lain yang ada di pemerintahan. Nah, saya pikir itu yang kemudian akan menjadi insentif Jokowi. Jadi pada satu sisi kelompok ini berusaha mendelegitimasi Jokowi, tapi pada sisi yang lain hati-hati, Jokowi bisa menggunakan ini justru menjadi insentif bagi dirinya, karena menempatkan posisi sebagai misalnya korban politik dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian harus dibaca dari dalam perspektif opini publik. Baik. Mas Arya, kita sudah dapat poinnya. Saya ke Pak Arief. Pak Arief tadi katanya ini tidak mungkin akan berhenti sampai di sini, masih akan panjang. Menurut Anda? Makasih Mas Esa. Jadi kalau saya boleh berpendapat ya. Jadi kebetulan saya kan di Komisi Kepolisian Nasional, background sebagai pakar kepolisian di situ. Dan saya juga pernah berdinas di Direktur Reserse Kriminal. Jadi yang begini-begini sebenarnya sudah sering kami lakukan. Dan saya pernah melakukan namanya ijazah palsu. Yang dilakukan oleh Pak Juwanani selaku Direktur Tindak Pidana Umum, saya memberikan apresiasi karena langkah cukup panjang dan detail. Jadi dalam hal ini kami tidak mencampuri urusan yang dibilang tadi masalah politik, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi dari segi aturan mekanisme SOP yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri itu sudah benar, sudah berjalan semuanya. Sudah benar, dan mau apa lagi, ya kan? Tetapi kita tetap memberikan, kan kita ini kan negara demokrasi dan kita negara yang berlandaskan hukum. Kita berikan kesempatan kepada masyarakat, monggo, ya kan? Masih ada mekanisme seperti tadi Pak Mas Bambang mengatakan ada pra-peradilan, ya kalau memang itu memungkinkan kenapa tidak gitu loh. Tetapi hasil daripada yang dilakukan langkah yang cukup panjang oleh Direktorat Tindak Pidana Umum yang dipimpin Pak Brigjen Juwanani ini sudah menurut pendapat kami sudah legitimate, ya kan? Sudah penegak. Jadi begitu beliau sudah menemukan identik itu kan sama. Nah tadi masih dipermasalahkan juga masalah kolosal. Identik. Jadi kalau memang itu sudah sama, ya mau apa lagi? Ya penyelidikan dihentikan, karena definisi penyelidikan itu adalah untuk mencari serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari menemukan apakah perkara itu adalah tindak pidana, ya kan? Ternyata ini nggak ada. Jadi apa dimasalahkan? Jadi kalau memang ada mekanisme di beberapa laporan di kesatuan yang lain kayak di Sleman, Jogja, Polda Metro, Barreskrim maupun Jakarta Selatan, ya mau ngomong aja. Tapi ini hasil tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik, masih sesuai dengan SOP ya. Kita akan melanjutkan dialog kita, Pak Arief, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana.